di pengaruh Sambo ini tidak sedikit. Andaikan Sambo ini tidak terseret dalam kasus ini, dapat kita bayangkan bagaimana bangsa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, melihat jalannya persidangan kasus Sambo atau yang lebih dikenal dengan kasus Brigadir J selama ini, menarik agaknya kalau kita melihat tuntutan jaksa terhadap para terdakwa ini. Kita tahu Ferdi Sambo yang dianggap otak pembunuhan dituntut seumur hidup oleh jaksa. Yang kita perkirakan di bawah Ferdi Sambo adalah Putri Chandrawati, yang juga termasuk tampaknya dari luar oleh kita yang tidak menyelami ke persoalan hukum secara teknis, adalah Putri Chandrawati yang merupakan otak kedua menurut pantauan publik selama ini. Dituntut jaksa 8 tahun. Lanjut ke Richard Eliezer atau Barada E, yang merupakan eksekutor yang selama ini publik mengenalnya sebagai orang yang diperintah oleh Ferdi Sambo, yang menskenariokannya bersama-sama dengan Putri Chandrawati, yang mana seorang jenderal memerintah seorang yang berpangkat barada dituntut 12 tahun, yang juga telah banyak jasanya dalam membongkar kasus ini. Andaikan Baradae atau Eliezer ini tidak berterus terang menuruti skenario yang disampaikan oleh Ferdi Sambo, maka kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar sama sekali. Dari mana akan dibongkar? Siapa sumber yang akan diambil? Tidak ada. Maka kalau rakyat biasa melihat, kalau publik yang menonton melihat Eliezer merupakan pahlawan terhadap terbongkarnya kasus ini kepada yang sebenarnya. Tetapi pahlawan ini tampaknya harus menelan pil pahit, mendapatkan tuntutan paling tinggi setelah Sambo. Inilah hukum kita, seperti yang dikatakan banyak netizen. Kita baca berita ini, populis menurunkan berita di bawah judul "Bisa-bisanya Sambo lolos hukuman mati, PC dituntut ringan, Barada Eliezer malah dihukum lebih berat, sudah gila negara ini." Berita ini hari Kamis 11 Januari 2023. Populis Jakarta, tuntutan jaksa penuntut umum JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat bikin kecewa publik pengguna media sosial.
Kekecewaan itu dilatar belakangi tuntutan JPU kepada Putri Chandrawati yang dianggap terlampau ringan, yakni penjara 8 tahun. Di satu sisi berada Richard Eliezer yang dianggap telah banyak membantu pengusutan kasus pembunuhan ini, justru dituntut jauh lebih berat, yakni hukuman penjara 12 tahun. Kekecewaan publik tumpah ruah di media sosial Rabu 18 Januari 2023. Mereka menganggap JPU tak jujur mengajukan tuntutan dalam kasus yang bikin geger satu Indonesia itu. Salah satu warganet pengguna Twitter mengatakan, jika Brada Eliezer harus dituntut lebih berat dari Putri Chandrawati, maka sebaiknya pemuda asal Manado itu tak perlu jujur dan tetap mengikuti skenario Sambo. Dan tetap mengikuti skenario Ferdi Sambo. Jika itu terjadi, maka kasus pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan itu belum tentu terungkap terang benderang. Bisa-bisanya Richard Eliezer 12 tahun sedangkan PC 8 tahun. Udah gila emang ini negara. Tahu gitu gak usah jujur aja dari awal katanya. Richard Eliezer 12 tahun sedangkan si PC 8 tahun. Terus gunanya si Richard jadi justice collaborator apa, Pak? Bisa-bisanya si PC 8 tahun doang. Ini sudah memperjelas bahwa hukum di Konoha ini tumpang tindih yang cuit yang lain. Sementara itu, warganet yang lainnya juga mempersoalkan tuntutan JPU kepada Ferdi Sambo yang dituntut penjara seumur hidup. Tuntutan ini juga dianggap tak adil. Sebagai otak di balik pembunuhan berencana itu, Kadifropam itu seharusnya dihukum mati. Tuntutan Sambo seumur hidup tambah PC 8 tahun. Masih percaya apa sama hukum di Wakanda? Lebih enak jadi pembunuh daripada maling ayam buat hidup, ucap warganet lain. Kecewa banget sama jaksanya. Selama sidang kalian garang. Kenapa sekarang cuma nuntut PC 8 tahun? Ini JPU-nya disuam apa ya? Aneh banget, ujar lainnya. Masa PC 8 tahun, Richard 12 tahun. Kirain jaksa penuntut umum jujur. Taunya Bu alias butuh duit. Payah, ungkap lainnya. Sebagaimana diketahui dalam sidang lanjutan kasus Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 18 Januari 2023, JPU menuntut Putri Chandrawati di penjara 8 tahun dan Brada Eliezer 12 tahun penjara atas kasus Brigadir Yosua. Tuntutan kepada Putri Chandrawati sama beratnya dengan dua tersangka lain, yakni Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal, yang tuntutannya sudah dibacakan 2 hari yang lalu. Tuntutan 8 tahun penjara itu merujuk pada dakwaan primer pasal 340 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal, yakni pidana mati. JPU mengatakan Putri terbukti melakukan bersalah tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Putri diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menjatuhkan pidana terhadap Putri Chandrawati selama 8 tahun, kata JPU. Sahabat BN, memang kalau diikuti prosesnya ini akan banyak yang mengeluh, akan banyak juga yang mengerutkan kening melihatnya. Tetapi sahabat, bagaimanapun kita tentu menghormati hukum kita. Inilah hukum kita. Tetapi kalau kita perhatikan, yang menyebabkan terbongkarnya kasus ini sehingga bisa melibatkan Ferdi Sambo, sehingga bisa melibatkan Putri Chandrawati dan yang lain-lain, tak bukan adalah Eliezer atau Brada E. Dan selaku seorang justice kolaborator atau JC, seorang justice kolaborator,
tentu publik akan menganggap Baradae ini akan mendapat hukuman yang ringan. Tetapi apa yang terjadi? Dia yang paling berat. Sebab kalau nanti hukuman yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo ini dengan tuntutan seumur hidup, itu bisa 15, bisa 12. Dan kalau hukuman tuntutannya 8 tahun, bisa 5, bisa 6. Demikian juga yang lain. Jadi ini tuntutan, ini bukan vonis. Kadang-kadang publik kan katanya ini vonis, ini tuntutan, baru tuntutan. Jelas nanti hukuman yang diberikan oleh hakim sangat sulit kita mendengar yang di atas tuntutan. Kebanyakan di atas separuh tuntutan. Misalnya kalau 8 tahun tuntutannya, hukumannya bisa 5. Sebab kalau hukumannya di bawah setengah, jaksa harus banding. Makanya kalau di atas sedikit, jaksa tidak wajib banding. Sekarang tentu yang jadi pertanyaan publik, kenapa sampai begini? Kenapa di sini kelihatannya Baradae seperti tumpukan kesalahan? Kesalahan menurut siapa dia? Apakah sekarang ini Baradae dianggap bersalah karena dia telah turut membuat Ferdy Sambo terseret? Lagi-lagi ini kan pertanyaan, apa kesana pertimbangannya? Ini Baradae ini telah membuat Ferdy Sambo terseret ini. Dia harus dihukum berat. Sedangkan Kuat Ma'ruf, si yang satu lagi, dan PC selama ini dia tetap berada pada sisi Sambo. Jadi artinya apa? Sambo memang pemegang kendali dalam proses hukum ini kelihatan. Memang dia pemegang kendalinya. Di pengaruh Sambo ini tidak sedikit. Andaikan Sambo ini tidak terseret dalam kasus ini, dapat kita bayangkan bagaimana bangsa kita ini. Bagaimana? Dan itulah sebabnya kita melihat, publik melihat, rakyat biasa melihat bahwa Baradae ini betul-betul pahlawan. Tapi pahlawan menurut rakyat, bukan menurut Sambo. Kalau menurut Sambo, dialah pengkhianat. Mungkin andai kata Baradae tetap melindungi Sambo, tetap dia sendiri, bisa jadi hukumannya tidak berat. Bisa dia tuntut 8 tahun. Atau bisa juga dia bebas. Bisa jadi aja dia bebas. Karena pembuktiannya susah. Atau dengan berbagai pertimbangan. Tentu itu lagi mungkin. Atau bisa jadi itu pemikiran rakyat. Analisa rakyat atau publik. Jadi yang diperhitungkan adalah yang diperhitungkan berjasa, yang dianggap berjasa, tentu yang bisa melindungi Ferdy Sambo. Ketika dia yang penyebab terseretnya Ferdy Sambo, maka dia dianggap tidak berjasa, tapi bersalah. Inilah nampaknya menurut rakyat agaknya. Karena hukuman buat Baradae lebih berat
tuntutannya dibandingkan dengan PC dan lain-lain itu. Jadi sekali lagi, pengaruh Sambo sangat kuat di negara kita ini. Sangat kuat. Dan bisa jadi simpul-simpul rahasia sekarang ini terpegang oleh Sambo. Ada di tangan Sambo. Apakah Sambo sekarang pemegang kunci rahasia tentang kilometer 50? Apakah Sambo pemegang kunci rahasia dalam berbagai tindakan selama ini? Dan tentu kita lagi berharap agar bangsa kita ke depan makin lebih baik, agar terjadi perubahan di negara ini ke depan ke arah yang lebih baik dari segala sisi kehidupan, dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi apapun. Demikian, terima kasih. Semoga tidak banyak di antara netizen yang kecewanya berlarut-larut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa